欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional, siaran bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Iya, teman-teman, bergabung kembali ya dalam acara obrolan di hari ini di studio RTI ya. Yunus sendirian sebagai penyiar, tetapi ditemani oleh dua pria-pria muda ya. Kalau dari muka mungkin ketebak nggak sih orang Indonesia atau orang apa gitu ya. Tapi kayaknya nggak ketebak lah. Ya nggak sih? Kalau ngelihat dari struktur wajah kayaknya muka-muka Asia. Tapi ternyata ada Bagus, ada Suryono yang ternyata adalah orang Taiwan. Tapi mereka bisa berbahasa Indonesia dan ini tuh belajarnya di Taiwan. Betul? Betul ya? Oke, kita mulai aja ya kalau gitu ya. Kita mulai. Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia bersama saya Yunus Hendry di hari ini dalam acara obrolan RTI SI. Dan di hari ini di studio RTI Yunus nggak sendirian tetapi ditemani oleh dua pemuda ya yang sangat muda-mudi ini ya. Di sebelah kiri Yunus ada pria yang bernama Suryono. Suryono ya, Suryono. Dan di sebelah Suryono ada Bagus. Oke, kita mulai dulu dari Suryono di sini ya. Suryono boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu ke teman-teman mungkin? Oh ya, perkenalkan nama saya Suryono dan sekarang saya mahasiswa tahun ketiga yang jurusan Bahasa dan Budaya Indonesia di NCCU atau Universitas Zhenji. Oke, jadi Suryono ini adalah warga Taiwan yang saat ini belajar bahasa Indonesia. Nah, kalau di sebelah Suryono ada siapa? Saya Bagus dari National Zhenji University. Saya mahasiswa tahun keempat. Empat. Oh, 4 berarti Bagus dan Suryono ini sekelas ya? Sama satu kelas? Sekelas Berita Indonesia. Oh, tapi satu level tahun keempat, tahun ke? Tiga. Dia Oh, berarti ini kelas kakak saya. kelas ya, seniornya di sini ya. Oke, jadi Yunus juga penasaran kan jarang sekali ya orang Taiwan tuh punya nama bahasa Indonesia. Iya kan? Iya. Biasanya kan namanya Taiwanese, ya namanya Kevin lah atau mungkin namanya apa lagi Andy Jackie ya, bla 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 bla. Dan boleh diceritain nggak Suryono itu nama kamu tuh dari mana asalnya? Bagi saya, nama saya jujur saya cari SIM, surat izin mobil di internet dan saya lihat ada salah satu nama Suryono. Dan saya pilih aja, langsung pilih. Oke, jadi waktu Suryono ini mencari di internet itu kata kuncinya nama Indonesia. Surat izin mobil. Kok bisa kepikiran surat izin mengemudi? Tidak tahu. Kok bisa kepikiran, kok nggak cari nama Indonesia itu apa? Ini malah diketiknya itu surat izin mengemudi. Iya, surat izin. Kemudian keluarlah nama Suryono. Iya. Dan terpilihlah namanya. Ya, saya cari gambar surat SIM. Oke, unik. Dan kalau di sebelah Suryono, Bagus ini dari mana namanya? Oh, nama saya dari dosen saya. Namanya Bu Sylvia. Oh, dari dosen ya, dari Ya. Bu Sylvia. Dia memberikan nama saya. Oh, kamu tahu arti kata bagus ini apa? Kalau kata bagus itu good, Good ya. tapi dalam bahasa Jawa itu orang ganteng. Orang ganteng. Oke. Tapi saya memilih nama ini karena mudah diingat. Mudah diingat. Ya, memang kata-kata bagus itu kan sering sekali kita ucapkan ya dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Bagus gitu ya. Oke, jadi tadi Suryono ini mencari namanya melalui internet. Ya, ini merupakan ide yang cukup baik teman-teman ya. Jadi coba mencari dengan kata kunci yang berbeda. Jadi dengan surat izin mengemudi keluarnya suka penasaran juga Yunus ya seperti apakah benar yang muncul nama Suryono ini. Oke, ini juga penasaran. Kok bisa gitu ya orang Taiwan itu belajar bahasa Indonesia? Kan kalau kita tahu ya yang namanya bahasa Indonesia di Taiwan itu mungkin bukan bahasa yang umum. Iya. Iya, jadi
kalau ada orang Taiwan ingin belajar bahasa asing, itu biasanya kan kalau nggak bahasa Inggris, ya bahasa Jepang, bahasa Korea gitu ya. Kok ini bisa gitu loh, memilih bahasa Indonesia? Mungkin dari Bagus terlebih dahulu. Oh, karena sudah banyak orang bisa berbahasa Jepang atau bahasa Inggris. Jadi saya memilih bahasa Indonesia. Mungkin saya bisa mendapat lebih Banyak gaji. ya banyak gaji dan peluangnya mungkin lebih besar. Oh, Lebih setuju. banyak. Jadi mungkin lebih tidak ada saingan. Ya, Iya nggak sih? Ya. Iya, jadi Bagus sendiri itu mengenal yang namanya bahasa Indonesia itu kapan? Sejak kapan? sejak Apakah SMA? SMA ya. SMA. Tahu dari mana? Setelah lulus SMA. Tahu dari mana? Kamu Dari- tahu dari mana kok ada bahasa Indonesia itu tahu dari mana? Oh, dari Heeh, teman. teman. Oh begitu. Apakah teman kamu tuh orang Indonesia? Oh, bukan. Oh, tapi kamu tahu dari dia ada Ya. bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nah, kalau Suryono seperti apa nih kisahnya? Kok bisa tahu gitu loh? Kok kamu bisa milih bahasa Indonesia itu bagaimana ceritanya? Oh, guru saya di SMA Hmm. menyarankan Hmm. saya untuk pilih Departemen Bahasa dan Budaya Indonesia, Hmm. dan karena salah satu alasan ya sama dengan Hmm. Bagus itu bisa dapat lebih banyak peluang untuk pekerjaan yang tinggi gaji. Tapi alasan saya adalah dikelilingi oleh saya ada banyak teman-teman yang asal dari Indonesia atau orang tuanya dari Indonesia. Oh ya. Jadi kalau mungkin masuk ke departemen ini bisa lebih mirip dan lebih tahu dengan mereka. Oke, jadi Suryono ini dari semenjak SMP, mungkin SMA, kamu sudah punya teman yang mungkin orang tuanya tuh orang Indonesia. Ya. Oh, begitu. Jadi kamu dari situ bergaul dengan mereka, kamu kemudian mengenal bahasa Indonesia seperti itu ya. Ya. Oh, oke. Oke, kalau untuk Suryono lagi ya. Jadi ketika kamu belajar bahasa Indonesia itu gampang nggak sih sebenarnya? Mudah nggak sih? Kalau mengucapkan mudah untuk saya, karena saya bisa mengucapkan mengucap huruf R Oke. pada waktu saya masih di SD. Tapi kan bahasa Indonesia kan nggak harus mesti huruf R doang kan, Oh, iya, banyak iya. huruf lain juga kan. Iya. Bagi kamu mudah untuk mengucapkan Oh, pelafalan itu. iya. Dan juga ada huruf NG. Ya. Dan itu mirip bahasa Hakka. Ah. Ya. Dan itu bahasa itu juga diajar oleh orang tua saya. Oke. Jadi menurut Suryono itu tingkat kesulitannya masih oke lah ya, masih bisa diselesaikan begitu ya. Sampai kini tantangan yang terbesar adalah ibuhan. Oh, ibuhan. Iya, Kayak ibuhan. seperti Ya, itu. me dan ber. Ah. Dan juga ada gean dan Oke. der. Oke. Dan dosen di kelas saya bilang harus punya feeling bahasa Indonesia. Enggak, ini kalau menurut Yunus ya Suryono ya. Yunus aja tuh masih suka bingung kok pakai huruf itu, nggak apa-apa ya. Memang itu bisa dibilang level yang agak naik sedikit lah kalau untuk belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk cara penyampaian Suryono tadi itu menurut Yunus sudah cukup bagus ya. Apalagi dengan waktu hanya 3 tahun, kamu bisa belajar dengan level yang seperti ini tuh udah cukup bagus. Nah, kalau untuk Bagus gimana ini? Mungkin dari cerita suka duka kamu seperti apa? Oh, kalau untuk saya pikir mendengarkan orang Indonesia berbicara lebih susah karena mereka berbicara sangat cepat. Oh ya, speednya cepet ya. Jadi saya mendengarkan podcast RTI. Oke. Apakah bisa mengikutinya? Ya, bisa. Karena RTI lebih lambat mungkin ya. Ya. Speednya lebih lambat. Ya. Iya, memang sih untuk yang namanya bahasa Indonesia itu emang ngomongnya cepet ya. Memang sudah terbiasa ya.
Ya. Oke, jadi itu mungkin tantangan yang dihadapi oleh Bagus. Kalau sukanya apa? Apakah gampang belajar bahasa Indonesia bagi Bagus? Suka ya. Apakah gampang gitu, mudah mengingat gitu? Ya, itu lebih mudah Mm-mm. daripada bahasa Inggris. Oh ya? Ya, karena hanya sedikit tata bahasa. Oh ya? Ya. Yunus baru tahu ya, ternyata menurut orang Taiwan bahasa Indonesia itu lebih mudah dari bahasa Inggris. Oke, bisa diterima. Oke, di antara Suryono dan Bagus ya, apakah kalian, mungkin Suryono dulu, pernah ikut pertukaran pelajar ke Indonesia? Ya, pernah. Oh, di mana? Oh, di UGM ada program namanya INCOS. INCOS. Ya. Di UGM berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Ya. Jadi itu seperti apa sih belajar di UGM itu selama 2 minggu? Apakah intens gitu kan? 2 minggu kan waktu yang sebentar sekali kan? Itu Iya. bagaimana? Judulnya tidak intens. Oh, nggak intens. Jadi kayak belajar. Ada banyak waktu bisa berjalan-jalan di Jogja. Oke. Jadi apakah kepake ini bahasa Indonesia di UGM? Ada pakai bahasa itu memang ada tata bahasa dan membaca dan juga ada percakapan. Dan untuk budaya ada tahun ini kami di INCOS Tahun ini ya. ya belajar gamelan. Oh, gamelan. Alat Ya. musik gamelan ya. Iya. Oke, ini di UGM. Kalau Bagus sendiri seperti apa, Bagus? Oh, saya juga pernah ikut. Oh, pernah ikut Ya, di UGM juga. di UGM juga. Selama 2 minggu. 2 minggu juga. 2 minggu juga. Itu gimana pengalamannya menurut Bagus sendiri di UGM? Apakah ada sesuatu yang berbeda gitu loh? Mungkin di bayangan Bagus tuh, mungkin seperti inilah Indonesia gitu ya. Begitu sampai di UGM, seperti ini. Ada nggak perbedaannya? Tapi saya selalu membolos. Jadi mungkin tidak bisa menjawab. Oke. Ya. Berarti Bagus sering, kita bilangnya cabut ya. Kalau bahasa Indonesia cabut dari pelajaran. Ya. Bagus kemana? Pergi main-main gitu? Kemana gitu? Kemana? Pasti ke Malioboro. Ada apa di situ yang menurut Bagus menarik di Malioboro? Mungkin membeli batik. Batik? Oh, kamu suka batik? Ya, Kenapa? karena kampanye jauh berbeda daripada Taiwan. Baju Taiwan Lebih berbeda ya nuansanya ya. lebih berbeda. Oh, berarti Bagus sering ke Malioboro lihat batik. Ya, Selain batik apa lagi di sana ada apa lagi? mungkin ke mall. Oh, ke Pakuwon. Apa? Pakuwon? Ya, Oh, Pakuwon Mall. ya, dan Jogja Mall. Oh, Jogja Mall. Ya. Nah, mungkin kalau makanannya seperti apa? Mungkin Suryono yang pernah ke Malioboro juga dong. Iya. Itu gimana tuh di sana? Tidak kemana. Gimana maksudnya gimana gitu Mungkin- kesannya? Atmosfernya seperti apa? Oh ya, mungkin itu yang pemandangan tidak bisa dilihat di Taiwan. Apa? Mungkin kayak Ada. nuansa kerajaan, keraton seperti itu. Iya, dan ada kapal kuda. Oh, Delman. Oh iya, Delman ya. Delman. Oh, masih ada Delman di Yogyakarta berarti. Iya. Oke. Nah, jadi menurut Suryono pribadi ya, belajar bahasa Indonesia itu tuh gimana sih perbedaannya antara belajar di Taiwan dengan belajar di Indonesia? Perbedaannya apa yang paling mencolok? Menurut saya mungkin tidak ada perbedaan karena saya pikir di Taiwan sudah ada suasana yang cocok untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau ada BMI dan juga ada keturunan Indonesia di Taiwan. Tapi mungkin perbedaan yang besar adalah kesempatan untuk bicara dengan orang orang asli. Oh, orang Indonesia asli ya. Ya. Oke. Kalau Bagus? Perbedaan belajar bahasa di Indonesia dengan di Taiwan itu bedanya di mana? Bedanya di mana? Bedanya mungkin kalau di Indonesia mungkin Bagus ketemu langsung dengan warga lokal, langsung berdialog, langsung ngobrol. Nah, kalau di sini mungkin dengan teman-teman yang Taiwanese tapi yang bisa bahasa Indonesia. Apakah seperti itu? Oh ya, dan orang Jogja sangat
Sopan. Oke. Jadi mereka tidak peduli apakah ada orang asing atau apa. Lebih toleransi lah istilahnya ya. Jadi Ya. meskipun kamu orang asing, kamu bukan orang sini, mereka juga tetap welcome sama kamu. Ya, Oke. Cukup menarik teman-teman ya. Oke nih, jadi kalau misalkan dari si Suryono dulu ya, belajar bahasa Indonesia itu menurut kamu nih, kedepannya nih setelah kamu lulus, apakah akan lanjut lagi? Iya memang lanjut. Lanjut? Mungkin jurusan S2 di Indonesia. Di Indonesia? Wah, luar biasa. Kalau bagus? saya belum berencana. Belum Tapi berencana. kalau saya ingin belajar bahasa Indonesia, mungkin saya akan tinggal di Indonesia mungkin selama 1 tahun. Wah, luar teman-teman ya. Ya teman-teman, ini merupakan sebuah percakapan yang sangat bernilai sekali teman-teman ya. Dan semoga saja bermanfaat bagi Anda. Dan untuk di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Oke, kita lanjut ya untuk yang di FB. Jadi tadi disebutkan kalian berdua kan ingin kedepannya tetap berhubungan dengan Indonesia kan. Mungkin untuk kamu untuk ambil S2 mungkin bagus ingin tinggal di Indonesia. Nah, apakah nanti kalau misalkan udah lulus ingin gitu loh bekerja yang berhubungan dengan Indonesia? Ya mungkin. Mungkin. Oke, apa kerjanya seperti apa yang kamu bayangkan di pikiran kamu? Mungkin. Apakah diplomat? Apakah mungkin kamu bekerja dengan perusahaan Taiwan di Indonesia? Ya mungkin menjadi HR HR. di perusahaan. Oke, public Indonesia. relasi ya. Iya. Oke, tapi di Indonesia. Iya. Oke, kalau bagus, kamu mau tinggal lo ya? Kamu bahkan mau tinggal. Ya. Kamu mau tinggal di mana planning kamu? Hmm, Apakah kota mana? Di kota mana? belum tahu. Mungkin harus berjalan-jalan di Indonesia. Oh, Ya. kamu udah berapa kali ke Indonesia? 1 kali. 1 kali. Suryono? 1 kali. 1 kali. Dan Yogyakarta. Iya. Dan juga pergi ke Surabaya. Surabaya juga. Sama. Pergi ke Bali. Yaitu Pulau Dewata ya, Pulau Seribu Dewa. Oke, Yunus penasaran dengan Bagus. Bagus bilang kan ingin tinggal di Indonesia. Jadi begitu lulus, ini udah mulai bikin PR belum sih istilahnya? Aku mau kemana nih? Mau tinggal di mana gitu loh? Ya. Kemana? Mana list kamu mana? Bali. Bali ya? Bali. Kok pilih Bali? Kenapa? Oh, mungkin Jogja. Oh, Jogja. Jogja. Kenapa pilih Jogja? Kamu nggak penasaran dengan tempat lain? Ya, tapi suasananya lebih seperti Thailand. Ya. Seperti Thailand gitu ya? Lebih slow gitu ya? Dan santai. Santai. Kamu nggak penasaran gitu pengen ke pulau lain gitu loh, ke Sumatera, ke Kalimantan, kan Indonesia kan banyak sekali, luas sekali. Belum pernah. Pengen ke sana? Pengen Pengen nih. Heeh. sama Satria. Satria. Oh ya, teman kita Satria juga itu juga bilang dia sudah pernah ke mana? Dia bilang pernah ke Lombok, Ya. pernah ke Sulawesi, ya. Ya. Oke. Dan banyak. Oh ya, ya. Kalian berdua maksudnya belajar bahasa Indonesia itu selain baca buku dari dosen, apakah pernah gitu loh belajar dari platform lain? Mungkin belajar dari internet atau mungkin kamu coba untuk nonton film bahasa Indonesia atau mungkin dengar lagu. Ada Suryono? Ya, saya suka mendengarkan lagu Indonesia. Oh ya? Ya, Lagu apa yang mau dengarkan? Akhir ini apa? lagu band Shalom Seven. Dan ya? Dan, Judulnya dan ya? juga ada Waduh, sebuah kisah klasik. Itu lagu zaman saya loh. Itu lagu zaman saya loh. Itu udah lumayan jadul ya. Oh, kamu nggak cari lagu-lagu yang in saat ini gitu? Mungkin Ada nggak selain Sheila on Seven? juga ada Seventeen. Seventeen? Iya, Itu juga zaman saya. bukan kelompok dari Korea Selatan. Enggak, aku tahu. Iya. Tapi itu zaman saya loh. Itu udah agak lama kan? Oh, ya. Iya kan, udah agak lama ya. Iya. Kalau Bagus? Mungkin Dewa 19. Waduh, kamu juga lama juga ya. Kalian ini klasik-klasik semua ya. Dewa 19. Lagunya apa? Lagunya Kirana. Waduh, itu juga lagu lama.
Lagu baru apa? Lagu mungkin penyanyi baru gitu? Mungkin Nuh, Oh, Noah. Noah. Noah ya, Noah juga sudah beberapa tahun sih Oh, ya. bukan Noah. Nuh, Nuh, N-U-H. ada ya itu ya. Iya. Itu band, Penyanyi, penyanyi, Ya. single. single. Oh, namanya Nuh. Ya, saya merekomendasi teruntuk Mia. Teruntuk Mia, Ya, judul lagu ini. judul lagu ini. Oh, oke, nanti Yunus coba dengar ya. Wah, ini unik ya. Jadi kalian juga dengar lagu terus belajar bahasa Indonesia seperti itu. Iya. Nonton film ada? Ketika di waktu inkos Hmm? ada tutor di sana dan Tutor? mereka ya membawa saya dan teman saya pergi ke Pakuwong bioskop Pakuwong untuk Oke. nonton film judulnya Sore. Istri dari masa depan. Iya, itu katanya bagus banget. Bagus Iya. nggak sih? Iya. Bagus ya? Nangis. Oh ya? Kamu tersentuh? Iya. Iya, itu Yunus juga lihat di internet juga lumayan booming ya, viral di Indonesia Iya. Sore itu ya. Oh, Iya. kamu nonton. Kalau bagus? Saya belum melihat film Indonesia. Belum melihat. Ya. Kamu boleh nonton Sore. Sore itu bagus. Sore bagus. Sore itu bagus. Oke. Mungkin ini untuk terakhir ya. Ada nggak sih mungkin pesan yang mau kamu sampaikan ke teman-teman? Mungkin ke teman-teman yang lagi belajar ini untuk adik kelas kamu nih. Adik kelas. Ah, Ya mungkin belajar bahasa Indonesia memang adalah keterampilan yang bagus untuk kedepannya. Tidak hanya mendapat gaji tinggi dan juga bisa tambah wawasan. Iya. Hmm. dan menjadi bisa lebih tahu budaya-budaya di luar negeri. Oke. Kalau bagus? Mungkin mengunjungi ke Indonesia bisa melihat budaya mereka dan bisa belajar cara mereka berbicara. Oh, wow, wah teman-teman ya. Oke teman-teman, dan semoga saja ya untuk acara live dari ini bisa berguna bagi Anda. Pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye.